Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitria. Saya ibunya Hisham. Ya, halo anak-anak soleh-soleha. Hari ini ibu mau cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya, ibu kedapatan tugas bercerita tentang sirah Nabi. Nah, cerita tentang Nabi Musa itu diawali dengan Nabi Musa diturunkan kepada kaumnya Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun itu raja yang berkuasa, yang sangat kaya, tapi kejam sekali. Kemudian tidak mau menyembah Allah. Ya, Raja Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya, kemudian akhirnya diturunkanlah Nabi Musa ke kaumnya Raja Fir'aun atau Bani Israel. Nah, pada saat Nabi Musa saat itu akan lahir, Raja Fir'aun bermimpi bahwa suatu saat kekuasaannya akan digulingkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Nah, kemudian akhirnya keesokannya dia menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Nah, salah satunya ibu Nabi Musa yang kemudian mendengar kabar itu. Nah, pada saat itu ayahnya ketakutan. Kemudian berusaha untuk membawa istrinya yang sedang hamil, itu ibunya Nabi Musa, untuk pergi ke gunung. Ya, kemudian dia melarikan diri ke sana. Terus kemudian di sana masuk ke dalam gua bersama kakak perempuan Nabi Musa. Kemudian ayahnya pun kembali lagi ke desanya. Nah, saat itu semua anak-anak laki-laki yang lahir kemudian dibunuh, sedangkan anak perempuannya tidak. Nah, kemudian pada saat di gunung Nabi Musa pun lahir. Ya, Nabi Musa lahir, kemudian ibunya bingung, bagaimana ini caranya? Kalau dia tidak kembali ke desanya, orang-orang akan tahu nanti. Sedangkan kalau dia harus meninggalkan di sana, dia sebenarnya tidak tega gitu. Kemudian akhirnya Allah menurunkan wahyu, memberikan perasaan kepada ibunya Nabi Musa untuk menguatkan hati. Kemudian berpesan kepada ibunya Nabi Musa bahwa Allah akan selalu menjaga anaknya. Anaknya disuruh untuk dihanyutkan di sungai Nil. Akhirnya dengan berat hati, tapi dengan keyakinan kepada Allah, akhirnya ibunya Nabi Musa pun menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Kemudian minta tolong, berpesan kepada kakaknya yang perempuan untuk mengawasi. Nah, kemudian saat itu dihanyutkanlah sambil diikuti oleh kakaknya Nabi Musa. Nah, kemudian pada saat mendekati istana Raja Fir'aun, di situ sedang ada istrinya Raja Fir'aun sedang mandi bersama dengan para pembantu-pembantunya, dayang-dayangnya. Tersangkutlah keranjang Nabi Musa di dekat situ. Kemudian kakaknya memperhatikan tuh dari jauh. Wah, kemudian diambillah oleh salah seorang dayang, kemudian diberikan kepada istrinya Nabi Musa. Kemudian istrinya Nabi Musa melihat, wah, ada bayi yang lucu sekali. Kemudian dia pun buru-buru membawanya ke suaminya, ke Raja Fir'aun. Pak, lihat. Nah, aku menemukan seorang anak bayi yang sangat lucu, sangat tampan. Bolehkah dia kita urus, kita asuh sampai menjadi dewasa nanti? Nah, awalnya Raja Fir'aun ini berat hati karena dia takut anak itu adalah anak yang akan nanti menggulingkan kekuasaannya pada saat dia besar kelak. Nah, tapi kemudian sama Allah diberikan perasaan kepada hatinya Raja Fir'aun. Begitu melihat bayi itu, menjadi ada rasa sayang dalam hatinya. Nah, kemudian akhirnya dengan berat hati Raja Fir'aun pun mengiyakan. Oke, baiklah. Tapi kalau dia anak ini macam-macam, saya tidak akan segan untuk membunuhnya, gitu kata Raja Fir'aun. Kemudian akhirnya diasuhlah sampai Nabi Musa dewasa. Nah, ternyata begitu dewasa, betullah ya bahwa
Musa itulah yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa, suatu hari Nabi Musa itu mendengarkan suara yang ternyata itu Allah yang sedang berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia adalah Rasulnya. Begitu, bahwa Nabi Musa adalah salah seorang Rasul yang disuruh untuk mengembalikan Bani Israel agar segera menyembah Allah kembali, ya, serta memberitahukan kepada Raja Fir'aun bahwa dia bukan Tuhan. Begitu. Nah, kemudian akhirnya begitu diberitahukan seperti itu, Nabi Musa merasa, aduh, aku takut nih. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, aku takut. Kata Allah, tidak usah takut. Kemudian kata Nabi Musa, baiklah, tapi tolonglah kuatkan aku agar aku ingin didampingi oleh saudaraku yaitu Harun. Akhirnya Allah mengabulkannya. Harun pun diangkat menjadi nabi Harun yang ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian begitu menyampaikan kabar tersebut, menyampaikan firman ada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun marah. Kemudian apa buktinya? Kemudian Nabi Musa pun akhirnya mengeluarkan tongkatnya yang memang sudah sama Allah dibisikkan, keluarkan tongkatmu. Seketika tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian Raja Fir'aun malah bilang begini, wah, kalian berdua ini penyihir, katanya. Wah, kemudian akhirnya Raja Fir'aun merasa tidak mau kalah. Kamu ini penyihir, pasti penyihir. Besok akan aku panggil penyihir-penyihirku, ya. Akan kita lihat siapa yang menang, katanya begitu. Kemudian akhirnya kata Nabi Musa, baik, aku tidak takut. Besok kita akan melaksanakan pertandingan, katanya. Di mana? Di aula, di suatu tanah yang luas yang memang tempat untuk berkumpul orang-orang di sana. Nah, kemudian keesokan harinya dikira Raja Fir'aun, Nabi Musa dan Harun akan ketakutan. Oh, ternyata tidak. Mereka datang tepat waktu. Kemudian sudah berkumpul penyihir-penyihir yang banyak sekali, penyihir-penyihirnya Fir'aun. Kemudian di sisi yang satunya Nabi Musa dan Nabi Harun beserta pengikutnya. Kemudian penyihir-penyihirnya Fir'aun berkata, ayo, silakan, siapa yang mau duluan, katanya. Kemudian kata Nabi Musa, silakan, kalian saja yang duluan. Nah, saat itu juga seluruh penyihir-penyihir Fir'aun melemparkan berbagai macam berbagai macam benda yang mereka punya. Ada yang melemparkan tongkat, ada yang melemparkan kain, macam-macam, yang kemudian berubah menjadi ular-ular yang sangat banyak. Kemudian atas perintah Allah, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Begitu melemparkan tongkatnya, seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, ular yang sangat besar itu pun akhirnya memakan ular-ularnya para penyihir, yang kemudian habislah. Nah, begitu melihat hal seperti itu, para penyihirnya Fir'aun langsung terduduk dan bersujud. Mereka bilang begini, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Begitu. Nah, Raja Fir'aun tetap tidak mau kalah. Merasanya, ini pasti rajanya para penyihir, ini gurunya, katanya. Tetap tidak mau dia beriman kepada Allah. Akhirnya Raja Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk segera membunuh Nabi Musa dan Harun. Nah, kemudian akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk segera pergi, ya, melarikan diri beserta para pengikutnya, karena pagi harinya akan
dibunuh oleh Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun dan para pengikutnya berlari dan benar dikejar oleh pasukannya Raja Fir'aun ya. Dan Raja Fir'aun dan beserta pengikutnya. Mereka terus mengejar Nabi Musa. Akhirnya begitu sampailah Nabi Musa di pinggir laut ya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Kami hampir terkejar, sedangkan di depan kami ada lautan yang sangat luas. Apa yang harus kulakukan? Kemudian Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu ke air. Nah, kemudian Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Saat itu juga lautan yang tadinya air kemudian terbelah, ya, sehingga ada jalanan, ada tempat untuk jalan. Seketika itu Nabi Musa berlari. Beserta pengikutnya ke sana. Nah, Raja Fir'aun dan pengikutnya mengejar di belakang. Ya, pada saat Nabi Musa sampai di ujung sana, di ujung lautannya, kemudian Raja Fir'aun masih mengejar di sana di belakang, di tengah-tengah lautan. Saat itu juga Allah juga menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Nah, pada saat dipukulkan kembalilah lautan tersebut, hilang jalanannya, menjadi air semua, dan Raja Fir'aun beserta pengikutnya semuanya mati tenggelam, dibinasakan oleh Allah. Nah, begitulah kisah Raja Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam.